Setelah resmi ditahan, Olivia Natania sepertinya benar-benar tak berkutik. Meski ia kini balik melancarkan serangan kepada salah satu korban, Agustin yang disebut kubu Olivia ikut andil dalam kasus CPNS bodong. Kini, putri sulung Nia Daniati itu hanya menunggu nasib dan pembelaan dari tim kuasa hukumnya. Bisa menerima lingkungan lah yang saat ini, yang sebenarnya dia juga tidak pernah merasakan seperti itu. Saya bilang kan kalaupun kamu menangis kan tidak akan mengeluarkan air mata jadi berlian untuk mengganti semua kesalahan. Kalau punya duit yang banyak tinggal ganti selesai, OI pulang. Kalau nggak ada duit ya masuk, karena ada ke atas kepastian dan keadilan. Orang-orang dirugikan oleh OI ini. Gitu. Nah ya udah, apa boleh buat. OYO nggak terbuka, kemana uang yang dinikmati? Kalau saya buka aja, kalau ada ke suamimu ya jangan karena budak cinta sehingga kamu menutupi semuanya. Masa istri masuk penjara, istri pergi jalan-jalan, kan suaminya berjalan-jalan toh? Masa istri masuk penjara? Ya masuk, kalau memang itu uang lari ke mertuanya, tangkap mertuanya. Sementara Owi yang tengah berkubang dalam lara atas kesalahannya, Nia Daniati yang larut dalam kesedihan, Farhad Abbas, pengacara kondang yang juga merupakan mantan ayah sambung Owi, malah justru ogah membela Owi. Apalagi hingga ia ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara Polda Metro Jaya, Farhad belum juga dimintai bantuan. Ini kan proses hukum itu memang alasan polisi menahan itu kan agar satu tidak menghilangkan barang bukti, kedua tidak menghambat proses, kemudian tidak melarikan diri. Nah jadi ya mau diomongin apa lagi kan memang begitu gitu. Ya, kita ikuti proses. Jadi ke depannya bagaimana kan sudah ada tim pengacara. Tim pengacara ini kan saya rasa ya selalu mendampingi lah kira-kira gitu. Kalau menyangkut orang tuanya kan sudah siap, sudah menerima gitu. Karena OI kan yang berbuat, dia bertanggung jawab. Ini kan udah bukan anak kecil lagi. OI kan udah 2 kali menikah dan udah punya anak juga ya. Dan Ya, meski tak membela secara terang-terangan, tapi sejatinya Farhad sepakat dengan kuasa hukum Owi yang menyebut jika Agustin yang merupakan mantan guru Owi itu juga harus diperiksa lantaran ia diduga terlibat dalam masalah yang sama. Tak hanya Agustin, Farhad juga menyoroti ihwal dugaan keterlibatan Rafli Tilaar yang hingga kini masih bebas berkeliaran di luar sementara sang istri berada di jeruji besi. kalau saya lihat pertama memang awalnya kurang terbuka. Ini kan hanya masalah tentang surat gitu. Harusnya waktu pertanyaan pertama saya kepada OI, suratnya siapa yang buat gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata mengarah ke dia. Tapi kan ada orang yang di belakang ini yang mengambil manfaat daripada surat-surat ini. Di antaranya adalah Agustin dan Karnu. Karnu ini yang melaporkan. Nah, jadi saya menginginkan polisi menyidik ini sampai tuntas. Tuntas tuh jangan hanya seolah-olah orang yang merasa tertipu karena ingin menyuap, ingin menyogok masuk jadi pegawai negeri. Tapi orang-orang itu juga harus diproses, termasuk gurunya yang mengumpulkan sampai 200 orang lebih. Gurunya yang bernama Agustin ini, itu jelas-jelas mengumpulkan dan mengakui mengumpulkan 200 lebih orang dengan kerugian katanya 9 miliar. Nah berarti kan sudah patut diduga bahwa upaya suap menyuap ini terjadi gitu. Kenapa? Karena dia itu adalah pegawai negeri. Karena dia ada pegawai negeri, otomatis itu merupakan sesuatu yang termasuk diharamkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu sebaiknya diproses saja. Nah, kalaupun tanpa ada laporan ya diproses saja. Masalah nanti transaksi cuci uangnya dikejar sampai di mana. Kalau memang itu ada menyangkut ke rekening suaminya dan digunakan suami atau keluarga suaminya, silakan proses. Karena jangan sampai OI menanggung beban sendiri hanya untuk melindungi orang-orang tertentu. Dan juga orang-orang yang sekarang sebagai pahlawan yang menyatakan seolah-olah ditipu, padahal mereka menikmati dengan aliran dana dan sangat banyak, ya itu harus diproses juga. Supaya mereka kapok dan tobat untuk tidak melakukan upaya-upaya yang dilarang oleh undang-undang. Karena pemerintah kan lagi sangat serius untuk transparansi daripada penerimaan pegawai negeri.
tidak ada. Jadi bagaimana mungkin ya tidak ada manfaat yang diterima oleh Pak Kanu dan Bu Agustin, kemudian dia ngajak-ngajak atau naik-narik Bu Agustin sebagai tersangka gitu ya. Nah, dari mana alasan itu bisa disampaikan kepada pihak penyidik gitu kan? Saya bukan merekrut, justru yang minta, Bu tolong Bu tambahin Bu untuk kota ini masih, misalnya kayak di Makassar, kayak Kalimantan gitu kan, diminta tambahin Bu. Aduh siapa sih Bang? Kebetulan saya punya keluarga di Makassar, saya tawarkan mau ya ikut seperti itu. Ya jadi semua itu adalah permintaan Olivia. Kalau saya kompetensi saya apa? Saya nggak tahu, saya nggak punya link pejabat, berapa jumlahnya, ya kan logikanya ya seperti itu. Kalau saya memang sulit, tidak ada yang misalnya merekrut, saya hanya menginformasikan saja bahwa ada informasi baik, ya tentunya saya akan informasikan kepada keluarga saya bahwa ini ada informasi CPNS pengganti yang intinya tadi sudah disebutkan Bu Agustin, istilahnya CPNS pengganti itu yang menggantikan orang yang sudah punya NIP. Jadi saya tidak tahu bahwa itu seperti apa, apanya saya nggak mengerti lah masalah. Ungkapan Farhad ihwal semua pelaku baik Owi maupun korban sama-sama harus diperiksa dinilai kubu pelapor sebagai ancaman. Karena ucapan Farhad tersebut, beberapa saksi pelapor merasa takut dan enggan dimintai keterangannya oleh pihak berwajib. Tapi menurut saya, semua mereka sama-sama rusak. Baik yang mau jadi pegawai negeri bayar, kemudian yang menjanjikan itu sama-sama rusak menurut saya. Asal yang sebenarnya lebih cocok kalau tangkap tangan terhadap PNS yang menerima upeti ataupun menjadi calo dalam sebuah tender kan begitu misalnya. Jadi kalau misalkan selama ini Farhad Abbas atau kuasa hukumnya bilang bahwa bisa dikenakan pasal itu gitu kan, ya dia sudah banyak hukum lagi deh gitu kan, bisa apa enggak itu dikenakan pada Bu Agustin gitu loh. Bu Agustin di sini bukan sebagai calo, hanya memberikan informasi ini ada lowongan CPNS lewat jalur prestasi. Yang tadi Bu Agustin bilang, ini ada jalur khusus gitu ya, yang hanya dimiliki oleh para pejabat. Misalnya Menpora ya memberikan jalur PNS untuk peraih Olimpiade misalnya, ataupun Kapolda gitu ya memberikan jalur untuk para bintara yang mau jadi polisi gitu loh. Jadi ini bukan jalur CPNS biasa gitu. Jadi sekali lagi bahwa pasal itu akan bisa dikenakan pada Bu Agustin. Satu ya, Bu Agustin tidak menyogok apa yang disogok. Yang kedua, apa yang jadi kerugian negara gitu. Yang ketiga gitu ya, apakah Bu Agustin terima duit ya dari korban-korban ini? Kagak. Hanya kalimat saya aja. Saya rasa kalimat saya ini bukan mengancam. Saya nggak bisa mengancam, saya nggak punya kekuatan. Tapi mereka itu merasa terancam. Yang namanya suap di atas 10 juta di Indonesia, apalagi melibatkan pegawai negeri sipil, apalagi kaitannya menyangkut lembaga negara sebagai penerimaan pegawai negeri, itu kan korupsi. Nah, jadi saya tidak yakin yang melaporkan itu ada 225 beri kuasa langsung ke pengacara Udi. Nah, kalau mereka takut, ya mereka takut. Dan tidak usah takut gara-gara saya takut-takuti. Walaupun saya takut-takuti, kalau kalian tidak bersalah tidak perlu takut. Tapi karena kalian bersalah ya makanya mereka takut. Tidak harus mengatakan ini gara-gara aparat nakut-nakutin. Tapi gara-gara mereka mengeluarkan uang, sejumlah uang dan ingin mendapatkan imbalan jasa sebagai pegawai negeri dengan cara-cara yang gampang, itulah yang membuat mereka ketakutan. Tapi akan ada upaya hukum? Sudah tidak dilakukan ya, tetapi kan tetap membekas ya untuk para korban. Sehingga banyak korban yang tadinya mau memberikan kesaksian atau keterangan di pihak di kepolisian kemudian menunda gitu ya untuk memberikan keterangan itu. Nah, hanya ada beberapa korban ya yang korban langsung yang berani memberikan keterangan di pihak kepolisian, termasuk diantaranya ini saya sebut aja Mawar ya, yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian yang memberikan keterangan secara jelas bahwa bertemu dengan Olivia, terwujud dengan iming-iming Olivia yang menjamin bisa lolos dengan jalur prestasi sebagai CPNS begitu. Tak tanggung-tanggung, Farhad juga bakal melaporkan Agustin kepada dinas terkait untuk menyelidiki keterlibatan Agustin yang merupakan pegawai negeri sipil lantaran diduga merekrut banyak orang untuk ikut CPNS bodong.
pasti kita laporkan. Orang-orang yang menyuap juga kita laporkan. Kita anggap tidak akan tuntas persoalan ini apabila tidak dilaporkan semuanya. Karno dan Agustin sangat terlibat. Mereka tidak menyadari. Mereka hanya mengambil satu kesalahan-kesalahan OI atau rekaman atau video yang menyatakan OI membujuk rayu. Tapi di balik itu mereka merayu-rayu orang sehingga terkumpul luar. Tidak gampang merayu mengumpulkan orang ratusan. Saya itu sekali lagi tidak merekrut. Yang merekrut Olivia. Saya cuma menawarkan. Ya, menawarkan semua jumlah sekian-sekian yang minta Olivia semua. Pokoknya minggu depan. Ini kami lagi siapkan. Pertama, Agustin kita laporkan kepada Inspektorat Pendidikan DKI, kepada Dinas Pendidikan. Hei Kepala Dinas Pendidikan, hei Pak Gubernur, ini ada anggotamu, ada gurumu nih yang ngumpulin uang banyak, kenapa nggak ditindak, diproses cepatnya. Tolong, sebelum saya melaporkan mereka ke kasus korupsi, kalian yang laporkan. Ada percaloan di sini. Saya bukan maklar. Kalau maklar saya ngambil keuntungan dong. Yang namanya juga maklar ya Pak Odi ya? Calo. Calo. Saya nggak ada ngambil keuntungan Mas. Yang ada saya buntung. Kini, kubu Owi sepertinya benar-benar tak tinggal diam. Ia terus melawan dan bakal melaporkan balik salah satu korban. Lantas, bagaimana seteru Owi menanggapi laporan balik Owi perihal kasus dugaan CPNS bodong? Dituntut tidak dituntut itu nanti terserah ke kepolisian. Ya, yang penting saya sudah punya bukti, data dan lengkap. Ya, uang yang saya keluarkan ke Olivia untuk apa saja itu sudah saya serahkan ke penyidik.